Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Singosari Brebes. Selanjutnya, menyajikan program berikut ini. FM, The Peak, all sectors reporting and online. Toms River, Freehold, Brig, Identify, WJLK, Asbury Park, in. You wish. With DJ Climax. And now, FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103.9 Singosari FM Brebes yang terbaik kami sajikan. Dan langsung saja di program acara Ceramah Agama Islam bersama saya Tanisa Aska, langsung terhubung dengan Bapak Ustadz Miftahudin, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bulakambah, Kabupaten Brebes. Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para sepuh pindah sepuh, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus pendengar setia Radio Singosari FM Brebes rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa untuk tidak putus-putusnya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita semua kerahmatan, taufik hidayah serta inayah, termasuk kenikmatan. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah aturkan kepada beliau, junjungan Allah, Nabi akhir zaman, sang pendobrak kebatilan, sang pemberi penerangan di muka bumi, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan adanya sholawat itu kita besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Singosari 103.9 FM Brebes rahimakumullah. Pada kesempatan ini kali ini saya menjadi badal atau ganti dari salah satu teman kita yang sebenarnya sore ini
mengisi acara Ramadan, tapi karena beliau berhalangan, jadi di sini saya kedua kalinya untuk mengisi di radio Singosari FM Brebes. Tak lupa saya mohon kepada pendengar khususnya dan kepada semua saja teman-teman penyuluh agama se-Kabupaten Brebes, barangkali dalam penyampaian materi ini ada sesuatu kekurangan, kami mohon dikoreksi, dan tak lupa kami mohon maaf karena saya masih tahapnya adalah tahap belajar. Pendengar Singosari Radio Brebes yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema, yaitu salah satu dari makolahnya Sufi, yang tentunya makalah ini sangatlah harus kita cermati, harus kita hayati, dan harus kita laksanakan. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan kehidupan kita nanti sudah kita hidup di dunia, yaitu kita akan hidup di alam kubur. Di sini saya akan mengambil tema atau berjudul 7 perkara yang akan menerangi seseorang di alam kubur. Pendengar Radio Singosari rahimakumullah, seorang ahli sufi itu telah menghaturkan qila sab'atu asya'a tanurul qabro, bahwa ada 7 perkara yang akan menerangi alam kubur. Para pendengar yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa kehidupan di alam kubur itu sungguhlah sangat tidak disenangkan oleh kita. Karena apa? Di sana kita tidak hidup berteman lagi. Kita yang dulu hidup di dunia ditemani oleh seorang istri, oleh beberapa anak, ataupun oleh teman-teman kita yang dulu sangat membahagiakan di dunia. Tapi ternyata kehidupan di alam kubur cuma kita bersama amal-amal kita yang telah berbuat di alam dunia. Makanya sebelum kita masuk ke alam kubur, tentunya kita harus bersama-sama mempersiapkan diri agar kehidupan kita nanti kelak di alam kubur tidak dalam keadaan sunyi senyap, tidak dalam keadaan sangat menyeramkan. Makanya ahli sufi di sini, beliau memberikan petuah kepada kita bahwa ada 7 perkara yang akan menerangi pada kubur, alam kubur. Wa kana wahidun wa kullu wahidin sabitun bi kitabillahi ta'ala. Yang salah satu dari 7 perkara tersebut adalah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, awwaluha al-ikhlasu. Yang pertama adalah ikhlas fil ibadah. Bahwa yang nanti akan menerangi kita nanti di alam kubur, yang pertama adalah ikhlas di dalam ibadah. Para pendengar yang saya hormati, tentunya kita tahu dan kita pun sering mengucapkan kata ikhlas.
ikhlas. Tapi untuk merealisasikan ikhlas itu sendiri sangatlah sulit sekali. Karena apa? Ikhlas itu adanya dalam hati seseorang. Tidak ada dalam suatu ucapan belaka. Karena banyak orang yang sekarang mengatakan saya ikhlas beramal, saya berikhlas amal, tapi ternyata dia masih riya. Nah inilah yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama yaitu ikhlas dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan kepada dirimu sekalian wahai manusia illa liya'budullaha, kecuali engkau beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Jadi intinya kita itu dalam melakukan ibadah, terutama sholat ataupun amalan-amalan yang sifatnya adalah kita mengharapkan pahala, kita itu harus bersifat ikhlas. Jangan seperti yang mungkin sering diceritakan orang-orang. Ya, saya berikan contoh, ada seseorang memberikan sedekahnya kepada panitia pembangunan masjid umpamanya. Waktu dia memberikan sedekahnya, dia bilang, Pak Ustadz, ini saya bersedekah dan saya ikhlas. Berkata ikhlasnya aja 3 kali. Dan tolong jangan disebutkan nama saya nggak mau diketahui oleh orang lain. Itu kata dia waktu memberikan uang sedekahnya. Lah, pada hari Jumat dari panitia pembangunan masjid mengumumkan, hadirin sidang Jumat, saya umumkan hasil sedekah pada hari ini. Yang pertama yaitu sedekah dari hamba Allah yang berjumlah 2 juta rupiah. Ketika itu orang yang dulu pernah sedekah sebanyak 2 juta pada panitia dan tidak mau disebutkan namanya, ngutik sama temannya, itu tadi siapa? Hamba Allah. Kata temannya, saya juga nggak tahu. Kamu tahu? Enggak. Itu padahal saya. Kayak aku sing sedekah 2 juta, tapi aku ora ngomong karo panitia, indah aja diumumna namane aku. Ini kalau kita lihat yang demikian, itu contoh kecil yang terjadi di masyarakat. Bahwa mengucapkan ikhlas sungguhlah mudah, tapi merealisasikan dari ikhlas itu sangatlah sulit sekali. Untuk itu ahli sufi di dalam awal keterangan ini bahwa yang akan menjadikan terangnya alam kubur kita besok nanti, yaitu pertama yaitu di dalam al-ikhlasu fil ibadah. Makanya saya mengingatkan pada diri pribadi saya dan umumnya pendengar Radio Singosari Brebes untuk selalu belajar dalam bersedekah ataupun melakukan apa saja yang sifatnya kita mengharapkan pahala, kita harus bersifat ikhlas. Itu yang pertama. Jadi Allah memerintahkan sesuatu dalam kita beribadah itu kita disuruh ikhlas lillahi ta'ala. Makanya di situ sholli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Saya itu melakukan sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu.
Makanya sekali lagi mudah-mudahan seperti adanya kita itu melakukan puasa pada hari ini, yaitu pada hari yang ke-9, kita harus bisa berperilaku ikhlas lillahi ta'ala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Radio Singosari yang berbahagia, adapun yang kedua yaitu birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya Allah, ini yang sungguh anak-anak sekarang perlu menjadi keprihatinan dari kita, khususnya para penyuluh agama dalam menyampaikan ke masyarakat. Ayo anak-anak kita jaga, anak-anak kita beri wawasan agama agar dia benar-benar menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Karena apa kita ketahui bersama? Saya contohkan, anak sekarang itu, anak-anak sekarang itu kalau dipanggil orang tua, disuruh orang tua dengan dipanggil HP, itu kadang lebih cepat menuruti panggilan HP. Coba kita ketahui anak-anak sekarang, dipanggil Ahmad atau namanya Budi, dipanggil orang tuanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya bilang dalem, nun, nggih ma, nggih pa. Tapi kenyataannya nggihnya, nunnya itu tidak langsung direalisasikan mendekatkan kepada orang yang memanggil, orang tua yang memanggil. Ya. Sampai kadang orang tua dibocah kan kadang itu. Akhirnya keluar kalimat yang tidak menjadikan sejuknya hati. Diundang ke orang marak-marak, ya saya ngatakan. Coba kalau dipanggil sama HP-nya, jangankan sedang tidur, sedang di toilet saja, kalau mendengar ada kering panggilan HP-nya, langsung dia itu mendekat. Nah itulah yang terjadi pada anak-anak kita sekarang ini. Makanya ayolah kita selaku orang tua jangan henti-hentinya untuk menyuruh kepada anak-anak kita agar selalu belajar tentang ilmu agama. Mari kita titipkan di majelis ta'lim, di taman pendidikan Al-Quran, di pondok pesantren, yang semuanya itu adalah menjadikan atau mencetak pada anak-anak yang beragama, berakhlakul karimah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, jangan kamu musyrikkan Allah dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita selaku anak harus benar-benar menghormati kepada orang tua. Ya, apalagi kita tahu ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Bendu atau jengkelnya Allah itu berada pada jengkelnya kedua orang tua. Makanya kita jangan sekali-kali berperilaku yang tidak baik kepada orang tua. Dan mudah-mudahan apabila termasuk saya ataupun teman-teman yang lain atau pendengar yang lain pernah berbuat jelek kepada kedua orang tua, mudah-mudahan dengan penyesalan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Singosari 103,9 FM yang dimuliakan Allah. Adapun yang ketiga,
silaturahmi. Sebagaimana firman Allah, wa atidzal qurba haqqahu, dan datangilah kepada kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu dengan hak yang semestinya. Artinya kita itu jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahim, persaudaraan dengan saudara kita, tetangga kita, jangan sekali-kali. Apalagi kita tahu bahwa salah satu yang menjadikan kita itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah di malam Lailatul Qadar, yaitu salah satunya yaitu qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Namun memang menjadi suatu kadang menjadi kendala bagi orang-orang khususnya di kota Brebes. Ini apalagi menjelang Idul Fitri, nyadran istilahnya. Kadang dari orang-orang yang merasa masih muda mau nyadran ke orang tua, kadang berpikir dengan hitungan-hitungan yang dibawa gula teh piraya, sehingga dia itu enggan untuk bersilaturahim, dia enggan untuk datang memohon maaf. Padahal kalau kita ketahui dulu waktu saya kecil, itu dikala saya itu sudah turun atau sudah selesai dari melakukan sholat Idul Fitri, itu oleh orang tua dikiring. Ayo kita mendatangi ke Mbah, ayo kita mendatangi ke Pak D, ayo kita mendatangi ke saudara-saudara kita. Sejak zaman saya itu masih kecil itu mau dikiring ke sana. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak sekarang? Dikala disuruh ikut silaturahim, sungkan alasannya. Apalagi kalau dia yang sudah menginjak SMP dewasa, kadang izin pak, malu pak. Masa aku kan geruduk-geruduk nekani maring mbah, gitu. Padahal di sini kita ketahui bersama bahwa salah satu yang akan menjadikan terangnya alam kubur kita besok, yaitu kita dengan mengadakan silaturahmi atau silaturahim. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, alla yudi'a umruhu fil maksiati. Tidak menyia-nyiakan umur yang diberikan kepada kita semua oleh Allah untuk melakukan maksiat. Ini yang kadang kita tidak terasa, ya, bahwa ternyata apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan di saat kita itu berdiam diri, ternyata mengandung maksiat. Ini jadi monggolah umur kita jangan dilakukan untuk maksiat. Apalagi ini di bulan Ramadan, mari kita isi waktu-waktu yang senggang di dalam bulan Ramadan tentunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak tadarus, dengan memperbanyak membaca istighfar. Itu tentunya lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Inilah yang harus kita ketahui bersama, bahwa ternyata dari yang keempat ini, yang nomor 4, yaitu kita tidak terasa kadang sendiri kita bermaksiat. Dengan punya HP, ternyata kita di dalam kamar dikiranya sedang tidur atau sedang melakukan kebaikan, tapi ternyata melihat sesuatu yang sifatnya maksiat, kita tidak terasa. Makanya ayo kita jaga perbuatan kita khususnya di bulan Ramadan ini agar kita benar-benar melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Pendengar Singosari yang berbahagia, yang nomor 5,
yaitu alla yutba'a hawahu. Jangan terlalu kita mengikuti hawa nafsu, keinginan nafsu. Ya. Jangan sekali-kali kita itu mengikuti hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu mengajak tidak baik. Ya. Kita berperilaku yang tidak baik, hawa nafsu kita. Ayo kita perbaiki, kita jaga masing-masing agar hawa nafsu yang ada di hati kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, ayyajtahida fit ta'ati. Kita itu harus melebih-lebihkan, nemen-nemeni dalam bahasa kitabnya, di dalam kita melakukan taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, ini tentunya kita ketahui bersama, kita ternyata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kita itu aki-aki sapa sira njaluk ngampura maring Gusti Allah dan njaluk surga arduhas samawati wal ard, yang lebarnya dari surga adalah selebar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tentunya kita ketahui yang namanya takwa yaitu imtithalul awamir wajtinabin nawahi, yaitu orang yang melakukan perintah Allah semampu kita dan menjauhi semua larangannya tanpa kecuali. Awas. Jadi kita dalam melakukan perintah Allah itu semampu kita. Semampu kita mampunya baru bisa melaksanakan sholat 5 waktu, ayo kita laksanakan. Tapi tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik lagi. Itu. Jadi yang keenam yaitu kita itu harus benar-benar menam dalam bertaat kita. Wasabi'u ayyukabbira dzikrallahi ta'ala. Yang ketujuh yaitu kita harus selalu ayyukatsiro, memperbanyak zikir kepada Allah dengan membaca tasbih. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalimatani khafifatani ala lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat ringan di mulut. Nah, wasaqilatani fil mizan, yang berat di dalam timbangan harga amal atau pahalanya. Wahabibatana ilar rahman, dan kedua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah, yaitu kita memperbanyak kalimat subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim. Nah, inilah yang kita ketahui bahwa yang ketujuh dari salah satu yang akan menjadikan terangnya alam kubur kita, yaitu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, udzukurullaha, ingatlah kamu sekalian, zikirlah kepada kamu sekalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihu bukratan wa asila, dan kamu harus membaca tasbih, mensucikan Allah pada waktu siang dan waktu bukratan wa asila, pada siang dan waktu sore atau waktu malam.
Artinya kita jangan lupa setiap hari minimal 1 kali kita itu membaca tasbih subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim. Itulah beberapa syarat atau yang menjadikan kepada kita besok di makbarah kita, besok di alam kubur kita akan menjadi terang benderang seperti kita hidup di dunia. Yaitu ada 7 perkara yang boleh saya simpulkan pada akhir pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita harus ikhlas di dalam beribadah. Yang kedua yaitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga harus silaturahmi atau silaturahim. Yang keempat yaitu kita itu jangan menyia-nyiakan umur kita. Jangan sampai kita itu melakukan maksiat atas adanya umur kita. Yang kelima yaitu kita jangan mengikuti hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam yaitu harus kita lebih benar-benar dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketujuh yaitu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik pagi, siang ataupun malam. Para pendengar Radio Singosari FM yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya aturkan pada sore hari ini akan bisa menambah ibadah kita, amaliyah kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah yang baik dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf atas semua kesalahan. Nyuwun sewu para kiai, para ustadz, para teman-teman penyuluh, barangkali penjelasan saya banyak kesalahan, mohon untuk dikoreksi dan untuk dibenarkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar Singosari, demikian program acara ceramah agama Islam bersama Bapak Ustadz Miftahuddin, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bulakamba. Dan langsung saja saya Tani Saska undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya 103.9 Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit.